Halo sahabat desa, hari ini aku udah ada di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan seseorang, ya salah satu penggiat kopi di daerahku. Ya, dia udah ngadopsi cara-cara mengolah kopi yang bagaimana baiknya untuk dapatkan kualitas yang baik. Kebetulan dia masih temanku juga, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu, oke ya? Sama Yogi. Lagi. Hai. Lagi ngapain nih? Lagi jemur kopi. Oh, jemur kopi. Ya. Ini kopi jenis apa yang ini? Oh, yang ini kopi jenis Robusta ini. Kopi ini saya ambil kalau yang ini dari kebun sendiri, tapi yang ini ada yang dari kebun-kebun tetangga. Saya kumpulin. Ini yang bedain antara ini dan ini gimana tuh prosesnya? Kalau ini kan di proses kopi ini ada dua proses. Yang umumnya ada proses kering dan proses basah. Nah, yang honey sama natural ini sama-sama proses kering, tapi bedanya kalau yang honey ini dia setelah biji kopi itu dipetik merah dan disortir, ada beberapa biji yang hijau, terus tuh dicuci, sortasi rambang. Kalau yang honey ini langsung dipulper. Dipulper itu tujuannya untuk memisahkan daging buah dengan kulit tanduk. Nah, dia jadi honey. Kalau natural itu tanpa melalui proses masuk mesin pulper. Nah, jadi ini adalah proses penjemuran kopi. Kenapa harus pakai gini dan ada jaring-jaring ini? Jadi tujuan kita lebih tinggi dari tanah ini adalah supaya, karena sifat kopi ini menyerap aroma di sekitarnya. Kalau kita jemur di tanah, jadi dia menyerap aroma tanah itu. Iya, gitu. Jadi bau tanah dia. Maksudnya kan masyarakat di sini kan masih masih tradisional banget. Iya. Kadang langsung di tanah, kadang cuma pakai terpal doang gitu kan. Iya. Kira-kira dapat pengetahuan gini nih dari mana sih? Karena ini pasti belajar dong, nggak mungkin tahu sendiri kan. Iya, belajar. Kira-kira dapat ilmunya dari mana aja? Oh, kalau ini dapatnya dari komunitas, karena kan kita ada komunitas yang di Lahat ini, komunitas penggiat kopi Lahat. Jadi setiap ada ke sana tuh ada pertemuan itu pasti sharing kan, masalah gimana penjemuran dari budidaya sampai ke metode seduh kan. Sejauh ini udah ikut pelatihan di mana aja nih? Kemarin di Institut Pertanian Bogor kemarin. Oh, kemarin sempat di IPB juga ya? Iya, tahun 2018 bulan Desember lalu. Ya, di IPB ini. IPB coy. Kemarin tuh dalam acara Agriforia Petani Indonesia. Nah, kemarin tuh bulan Desember tahun 2018 sempat diundang nih IPB. Jadi kan di sana tuh mengumpulin nih, ada petani dari Aceh kan, ada dari Bandung, ada dari Bogor kan. Jadi kita diskusi di sana tuh kan, jujur saya waktu 2018 itu saya tahu kopi, cuma tahu aja tentang kopi ini kan, nggak tahu cara prosesnya bagaimana. Nah, dengan adanya forum waktu di Institut Pertanian Bogor kemarin, jadi kita lebih sering sharing dari kawan-kawan yang udah terjun dulu di dunia kopi ini kan. Ini tanya sama kawan yang ada di Aceh, gimana prosesor di Aceh, proses pasca panennya kan. Ya, sekarang kita mau ngopi dulu. Ini aku coba ya? Iya, coba dulu. Gimana? Ini kalau aku tebak ini pasti Arabica. Iya, Arabica. Ini rasanya asem banget.
tapi enak gitu. Aku nggak terlalu ngerti kopi sih, tapi tahu aja nih, tadi tebak-tebakan. Iya. Ini pasti Arabica. Karena Kan tadi aku juga dengar setelah penjemuran pasti ada roasting. iya dan proses lain-lain. sangrai. Itu gimana sekarang? Masih pakai kuali kayak itu kan? Tingkat stabilitasnya kan pasti berubah-ubah. Sekarang itu pakai mesin roasting beli atau gimana? Mesin roasting itu kemarin itu buatan kawan saya, penggiat kopi dari Kabupaten Lahat juga. Dia juga sama-sama penggiat kopi. Dia merakit mesin yang saya ini sama yang punya dia. Jadi yang di Lahat ini cuma ada 2 yang buatan dia, mesin roasting ini. Iya. Tapi kan setelah dia dirakit, jadi saya dikalibrasi lagi gimana menggunakan mesin ini sih. Dia nentuin waktu yang pas. Ya, waktu yang pas karena kan nggak ada termometer. Jadi kita lebih di insting sama main waktu proses sangrai. Jadi itu mesin buatan sendirilah ibaratnya, iya, kan? Bukan beli yang iya, bukan beli dari yang luar negeri. iya, dan bukan lain-lain. yang luar negeri. Oh, itu kreatif juga ya. Masih bisa lah. Karena katanya sih kualitas dari kopi ini sendiri cita rasa itu ditentuin waktu lagi roasting kan? Iya, waktu lagi roasting cita rasa itu. Karena kan ada 30% sih dari 100% itu. Karena kan dari 60%-nya dari pasca panen sama budidaya dan 30%-nya ada di proses sangrai. Produk nih. Ya, untuk produk Kan jual kopi juga. Kedai kopi juga. Iya. Terus selain itu menjual apa lagi? Kita ini jual dari green bean sampai ke bubuk ada. Oh, dari Iya, green bean, roasted bean, bean, sama ground coffee, sama bubuk ada kita jual. ada semua. Ini packagingnya kalau kita bandingin dengan yang lain udah bagus. Iya. Ini tadi berkat dari ikut pelatihan-pelatihan. Iya, ikut dari pelatihan-pelatihan. Jadi Sering-sering sharing aja sama kawan-kawan penyiar kopi. Ada komunitas juga. Ada komunitas juga. Jadi kita penting komunitas ya dari. Iya, Ya, perlu komunitas. Jadi sering-sering berbagi lah kita. Sharing. Ini bersama Kopi Dempo ini brand sendiri. Alhamdulillah brand sendiri. Jadi ini ada apa? Ada kopi. Ini brandnya bersama Kopi Dempo. Ini jadi Punya masih sama. Jadi yang nggak tahu kalau secara wilayah kita ada namanya wilayah besemah. Itu secara wilayah kebudayaan. Iya. Tapi kita dipecah-pecah secara administratif. Itu ada Kota Pagar Alam, Iya. Kabupaten Lahat, Muara Enim, bahkan sampai di bagian-bagian pesisir Bengkulu juga Iya, masih ada wilayah besemah wilayah kan. Besemah. Jadi itu kenapa dia memilih besemah Kopi Dempo. Kebetulan untuk Dempo ini kita kan ada di kaki Gunung Dempo. Kalau ini harga dari Arabica sama Robusta yang lebih mahal yang mana? Kalau sejauh ini sih lebih mahal Arabica sih. Arabica ya? Iya. Ini 200 gram nih. Iya, 200. Ini 200 gram dijual berapa? Yang Arabica? Yang Arabica 35.000 per 35.000. 200 gram. Terus kalau yang Robusta? Kalau yang Robusta satu bungkusnya 25.000. Oh, 25.000. Iya. Ini 200 gram cuman 25.000 dan yang ini yang Arabica ini cuman 35.000. Iya, benar. Dari proses yang panjang Yang banget. panjang ya. Itu nggak bakal rugi sih beli ini. Ya sekarang ini lagi jemput Satria, itu salah satu teman kita juga. Kita sekarang mau lanjut ke kedai kopi Serambi. Oke, jadi sekarang aku udah di kedai kopi. Ini ada di Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Jadi aku udah ada bertiga sama Satria, Bang Satria sama Yogi Kurniawan. Yogi Kurniawan. Jadi ini orang-orang yang dibalik adanya kopi Serambi ini ya. Yang ingin aku tanya nih ya kita tahu lah sama-sama ibaratnya mungkin orang tua atau saudara-saudara kita ini mayoritas adalah petani kopi. Kita anggap aja kita ini adalah anak petani kopi lah. Iya. Bahkan orang tua kita itu berpesan jangan pernah jadi petani kopi. Itu ada pilihan yang terakhir. Banyak dari kita ini nggak tertarik untuk ada di usaha kopi ini. Apa sih yang memotivasi kok bisa berubah pandangan dari proses tradisional ke proses yang semi modern hingga modern kayak gini? Kira-kira siapa dulu nih mau jawab? Jadi yang memotivasi kami selaku anak petani kopi yang berada di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat ini, satu, harga kopi komersial ini cukup murah. 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 Harganya. Karena kan
dengan harga kebutuhan pokok, kebutuhan ekonomi sekarang yang tinggi, kalau kita terus-terusan tidak mau mencari terobosan-terobosan yang baru dan tidak mau belajar, kita akan terus begini-begini terus. Tapi kalau dengan adanya kita menerapkan sistem petik merah dan mulai belajar proses pasca panen hingga kita menerapkan menjual kopi yang sudah diseduh dan siap diminum ini, itu menambah pemasukan bagi kami selaku anak petani kopi. Jadi perbaikan kualitas ya? Ya, perbaikan kualitas. Sedikit menambahkan, kita harus merubah mindset orang tua kita yang selalu anaknya itu harus jangan jadi petani kopi atau jangan hidupnya itu jangan dari kopi, padahal nyekolahin kita dari Kopi. SD sampai kuliah atau segala macam itu dari kopi. Jadi disitulah kita membuat kopi itu bisa memberi pemasukan atau penghasilan. Jadi peningkatan kualitas ya? Peningkatan Ya. kualitas. Jadi kan gini, mindsetnya, kita kan ini ada di kita ada di lingkupan mayoritas petani kopi dong. Dan di sini kan harga kopi itu kan masih tradisional banget. Iya, masih Itu harganya murah banget. Iya. Jadi sekilo itu paling mahal berapa sih sekarang? Kalau sekarang harga komersial ini paling mahal di Kecamatan Jara ini 19.000 per kilo. 19.000 per kilo. Sedangkan kita lihat di sini kan kayak menu-menu ya es kopi lah ibaratnya, ada yang sekitar 10 ribuan lah ibaratnya. Iya. Mungkin untuk orang yang paham itu kayak murah banget. Ibaratnya kita yang tahu udah keluar, udah ke ngunjungin kedai-kedai kopi, itu 10.000 tuh murah banget, bahkan mikir ada nggak sih untungnya ya kayak gitu kan. Iya. Tapi dengan harga kopi yang mindset mereka itu pandangan 19.000 dapat sekilo, itu kayak mahal banget gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngelihat sendiri itu murah banget. Jadi aku melihat sini kayaknya ada orientasi lain lah dari usaha ini. Apa aja sih mungkin orientasi bisnis ini mungkin bisa diceritakan lah. Oke, jadi begini. Karena kan dengan adanya kita membuka kedai kopi di sini, kita lebih ke edukasi untuk masyarakat sekitar. Karena kan dengan pengolahan kopi yang benar dan rasanya pun lebih enak dari yang biasanya, kita juga menciptakan pasar dengan adanya kedai kopi ini. Jadi kita bisa mengedukasi ke petani-petani kopi, gini loh kalau panen kopi itu yang benar, jadi ada kualitas dan ada harga. Nanti kalau kita memproduksi kopi yang bagus, pasar akan dapat dengan sendirinya. Dengan tujuannya kedai kopi ini berdiri, terutama ya pasti kita kan mencari profit kan. Ya, betul. Tapi di sisi lain kita harus mengedukasi ke petani kopi supaya kita mendapatkan pasar dan mengundang buyer-buyer besar untuk datang ke wilayah kita, walaupun kita ada di pedesaan, jauh dari pusat kota. Jadi ibaratnya menunjukkan langsung proses dari hulu ke hilir ya. Iya. Memang segala usaha itu fokus pasti ke profit oriented, tapi bukan hanya itu. Dia punya tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan sebuah pasar. Jadi memang yang saya amati, terkadang ini entah setuju atau tidak ya nanti, ini seperti lempar tanggung jawab. Maksudnya kayak gini, sebenarnya yang mengatur harga itu harusnya pemerintah berperan dong. Iya, berperan. Kok bisa harga kopi di kafe kok mahal banget? Segelas yang cuma pakai 15 gram itu bisa sampai 20.000 sampai 30.000 ke atas. Sedangkan di sini yang dijual kopi itu sekilo 19.000. Aku pernah coba tanya di salah satu anggota DPR ya, waktu kunjungan dulu. Mereka ibaratnya tuh menyalahkan kualitas kita. Jadi kopi itu memang sudah ada grade-nya ya, maksudnya udah ada standarisasi internasional. Nah, jadi pemerintah menyalahkan kita karena kualitas kita masih buruk sehingga ya harganya murah. Tetapi itu bukan salah kita sepenuhnya. Ada banyak kok petani, ya misalnya kita lah ibaratnya Iya, yang sudah coba memulai proses-proses yang semi modern sampai modern, tapi bingung mau jualnya kemana. Nah, itu Nah, kan? masalah yang Itu yang jadi masalah. Ada petani yang sudah mulai terniat yang ingin maju mengadopsi cara-cara pengolahan yang baik, tetapi tidak punya pasar untuk menjual kopi itu. Iya. Sehingga dia kembali lagi ke tradisional proses tadi. Di sini menjual apa aja? Kalau minuman lain itu cuman pelengkap aja sih. Pelengkap, Karena kita di desa ini, kalau kita hanya fokus menjual kopi,
nggak tertarik gitu. Oh, Kita cara mengajak orang untuk menyukai kopi itu dari minum-minuman lain. Awalnya dia mencicip minuman lain seperti green tea atau minuman teh, Thai tea gitu. Dikasih Untuk susu. menu cemilan makanan kan biasanya kalau kopi itu identik dengan nongkrong nggak sih? Iya. Tapi kalau nongkrong nggak ada cemilan pasti gimana? Ini kan tadi aku lihat kayak ada tela-tela gitu, ada Iya. gunjing. Ada gunjing Gunjingnya yang nggak tahu gunjing itu makanan tradisional yang hampir eksis, hampir hampir punah, hampir hampir hilang. punah. Kemudian diangkat lagi ke kedai Gunjing kopi kekinian. dengan penambahan topping ya, kayak Iya. kopi, coklat sama Coklat keju. sama keju. Jadi ini selain mengembalikan makanan-makanan tradisional ya, dulu. tradisional yang hampir. Untuk tela-tela itu gimana? Nah, dengan kita berdirinya kedai kopi ini, jadi kita bisa menciptakan pemasukan bagi masyarakat sekitar. Contoh kan untuk tela-tela dari singkong dengan harga per kilonya cuma berapa ribu kan. Tapi dengan kita olah menjadi tela-tela itu, kita bisa memberi pemasukan kepada tetangga-tetangga kita atau orang tua kita. Jadi kedai kopi ini juga ibaratnya memberikan peluang lah Iya. untuk tetangga-tetangga minimal lah Iya. ya. Oh, jadi apa yang dijual di sini pure produksi sendiri. Alhamdulillah pure produksi sendiri. Jadi itu ya teman-teman semua. Terkadang usaha itu untungnya itu bukan hanya nilai uang, Iya. tetapi membuka rezeki bagi orang-orang di sekitar kita, itu adalah salah satu keuntungan yang luar biasa. hakiki itu, iya. yang hakiki. Ya tentu kita sekarang sama-sama berjuang lah ya. Iya, berjuang. Sama-sama berjuang untuk tujuan yang sama lah, Iya, walaupun tujuan yang jalan-jalan sama, iya. kita berbeda Iya, gitu. benar sekali. Harapan untuk pemuda-pemuda yang ada di sini. Kira-kira apa? Kalau harapan untuk pemuda di sini, ya harusnya pemuda di sini harus lebih inovatif, kreatif untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang ada di desanya sendiri. Satu kata sih, jangan malu menjadi anak petani, karena anak petani itu keren. Karena kan sumber-sumber rezeki, pemasukan yang besar yang ada di kota-kota itu berawal di desa. Salah satunya dari anak petani. Sepakat. Nih, jangan malu jadi anak petani. Sofyan Syap itu kepala PSP3, salah satu dosen pembimbing saya. Iya. Dia berkata, pertanian ini bukan cuma tata kelola tumbuhan, Iya. tapi tata kelola kehidupan. Kehidupan. Jadi betul-betul kita harus bangga dong jadi anak Iya. petani. Terutama sekarang kita berjuang untuk apa? Untuk mengubah mindset generasi-generasi kita. Karena kalau orang tua mungkin agak susah ya sekarang untuk Iya. membuka mereka bagaimana memproses kayak gitu kan. Terutama kita juga di daerah yang cukup keras kepala. Iya, cukup keras banget. Cukup Karena susah kan untuk mayoritas masyarakat suku Busma ini memang keras kepala. Nah, tapi itu salah satu kalau diambil positifnya, keras kepala itu bisa berhasilkan kegigihan. Kegigihan. Kita kalau nggak keras kepala, wah, secara logika, aku dulu, wah ini Yogi sama teman-teman nih mau buka kedai kopi di Jarai. Di Sedangkan daerah lumbungnya di tempat orang penghasil kopi, yang mana terbesar di kopi itu Indonesia. murah banget. Iya. Itu kadang mikir, dia dapat untungnya dari mana gitu kan? Bakal untung nggak sih, kan? Kadang kita pikir kayak gitu. Ya kalau nggak karena keras kepala melawan stigma negatif itu, ya kita nggak bakal ada sampai kayak gini. Jadi emang kalau kita ngobrolin soal kopi itu nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah habisnya. Terutama kita yang dari lahir itu, mungkin kalau orang nyusu kita dikasih kopi kali ya. Iya. Kalau lahir. Baru lahir dikasih kopi. Jadi kopi itu emang sebuah komoditi yang sangat penting bagi kehidupan Iya. kita semua. Apalagi kita di Sumatera Selatan ini kan. Karena penghasil kopi terbesar di dunia itu ya yang nomor 4 ada di Indonesia kan. Di Indonesia. Dan penghasil kopi yang terbesar di Indonesia ini ada di provinsi kita, Sumatera Selatan. Dan kita di Lahat ini adalah penghasil yang kedua di Sumatera Selatan setelah Oku Selatan. Kenapa kita tidak harus membanggakan produk yang kita punya, kopi-kopi lokal yang mantap yang ada di daerah kita? Tadi pesan untuk kita para pemuda itu harus kreatif, inovatif lah. Iya. Terus jangan malu jadi anak petani, jangan malu berusaha walaupun mungkin banyak apalah stigma yang negatif lah ibaratnya kan. Yang sebenarnya tidak terlalu negatif tetapi menjadi negatif di daerah kita. Iya, iya. Tentu kita juga punya harapan dong untuk masyarakat mungkin yang
sekarang posisi adalah petani kopi. Iya, ya. Kira-kira apa nih harapan untuk petani kopi yang ada sekarang? Harapan untuk petani kopi khususnya di Sumatera Selatan ini, tingkatkan terus produktivitas, tingkatkan juga kualitas. Jadi itu aja. Ya. Tingkatkan produktivitas dan kualitas ya. Nah kalau bisa juga kayak gini ya, maksudnya hulu ke hilir. Iya, langsung ada. Langsung. Sekarang kita yang nggak pernah kita terlepas dari kehidupan kita itu adalah peran pemerintah. Iya, peran pemerintah. Ya. Kira-kira apa harapan kepada pemerintah? Karena dinas-dinas dari pemerintah itu banyak banget. Ada dinas pertanian, dinas penyuluhan, dinas pasar, dan itu pertanian itu nggak terlepas dari itu. Kira-kira apa mungkin ada pelatihan, ada penyuluhan? Oh ya, mau tanya dulu. Sejauh ini sudah ada, maksudnya pelatihan langsung tidak untuk ke petani yang ada di daerah kita ini? Kan dari kalau dinas. Ya, kalau Yogi kan dan teman-teman mungkin pernah ikut pelatihan di tempat lain, dan itu secara mandiri. Ya, mandiri. Itu yang informasi yang kita dapat dari komunitas. Ya, komunitas. Sedangkan mayoritas petani mana ada komunitas. Ya, untuk ya. teknologi aja, WA aja, WhatsApp aja mungkin banyak yang belum pakai kan? Belum pakai. Kira-kira apakah pernah ada mungkin dinas pemerintah datang ke desa untuk melakukan penyuluhan tentang pengelolaan kopi dan lain-lain? Pernah dengar atau Enggak. Kalau sejauh ini sih, kalau khususnya di kopi di tempat saya ini belum ada. kalau untuk pertanian lain misal? Kalau pertanian lain mungkin ada, tapi kan kita nggak tahu. Iya, nggak tahu kita. Karena kan jarang disosialisasikan dari dinas terkait masalah pertanian di tempat kita ini. Memang ya resiko kalau kita ada di pinggiran. Iya, memang risiko itu. Jadi ibarat anak tiri negara lah ya. Jadi harapan untuk pemerintah dan dinas-dinas terkait, tolong dukung petani-petani kopi, petani-petani khususnya kopi di Indonesia ini dengan cara bela dan beli produk-produk petani lokal dan minum kopi lokal juga. Karena kan dengan membeli dan mengkonsumsi kopi-kopi dari lokal itu sudah secara tidak langsung sudah membantu kami petani-petani yang dari sektor hulu ini. Sehingga dari desa bisa memproduksi kopi dalam bentuk yang sudah siap disajikan. Oke. Permasalahan petani kopi ini bukan cuman ada di kualitas. Mungkin kalau pemerintah atau mungkin kalian yang paham dengan kopi di hilir, tidak paham dengan kopi di hulu, permasalahan yang ada itu bukan cuma masalah kualitas, tetapi pasar. Pasar ini yang paling penting. Jadi ya bagaimana petani ingin memperbaiki kualitasnya. Kalau pasarnya belum jelas. Kalau pasarnya tidak ada tempat jual, Iya, buat tidak apa? ada, iya. Udah repot, tapi nggak ada, harganya tetap dipatok sama. Itu Iya. kan rugi kita kan, rugi. Sekarang ini kita masih jalan masing-masing. Kalau Iya, masih kalau jalan. pandangan masih jalan masing. Petani dengan caranya sendiri, penggiat kopi yang sudah berpengetahuan lah ibaratnya masih jalan sendiri Iya, juga. masih jalan sendiri. Pemerintah juga jalan sendiri. ya. Padahal ini harus memerlukan integrasi ya antara pemerintah, masyarakat dan petani kopi. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Kita banyak ngobrol tentang ya pengolahan kopi tadi sampai penjualan langsung, sampai nyicipin kopi juga sama durian tadi, lagi musim durian sini. Iya, lagi musim durian. Lagi ngopi. Ini tadi apa namanya nih? Kopi Arabica. Metode seduhnya P60. Mantap. Gimana? Sebagai pemuda penerus bangsa, mari kita sama-sama bergerak di jalur manapun tapi demi kebajuan bangsa. Salam dari kami, dari Kopi Serambi ya. Kopi Serambi, iya, Kopi Serambi. Dari Kopi Serambi. Saya Aldi Wijaya. Saya Yogi Kurniawan. Sampai jumpa.